Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan siang menjelang pagi ini, ya, kita bersama-sama berkumpul untuk berdiskusi, ya, untuk mendapatkan ilmu tentang bagaimana mudah menghafal dalam menghafal Al-Quran. Oke, saya perkenalkan sebagai saya Lia Malia sebagai host, kemudian Bu Siti Soraya sebagai presenter, dan Bu Desi Srihartati sebagai moderator. Untuk selanjutnya silahkan dilanjutkan oleh moderator. Saya persilahkan kepada moderator. Ya, silakan Bu Desi. Baik, terima kasih kepada Bu Melia yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk memimpin acara diskusi ini, yaitu mengenai ragam metode mudah menghafal Al-Quran. Ya. Sebelum pemaparan materi, saya akan sampaikan dulu CV pemateri, yaitu Ibu Siti Soraya STP, salah satu guru SDIT Al-Husna. Beliau juga selain staf pengajar SDIT Al-Husna, mengelola rumah Quran, ya, rumah Quran Cahayaku yang berlokasi di Peru Mekarsari Permai, gitu. Ya, jadi hari ini kita akan berdiskusi mengenai ragam metode bagaimana sih menghafal yang mudah, ya, baik untuk kalangan dewasa maupun anak-anak. Insyaallah mungkin nanti akan dipaparkan secara detail, ringkas, kemudian nanti Bu Siti Soraya mengenai ragam metode mudah menghafal Al-Quran, ya. Baik, sebelum lanjut ke materi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di forum ini, dan nanti saya akan melanjutkan kepada Ibu Siti Soraya untuk memaparkan materi ini. Kepadanya dipersilahkan. Mangga Ibu Siti Soraya. Iya, terima kasih kepada Ibu Marlia dan Ibu Desi yang sudah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir di room ini. Saya coba sedikit memberikan apa yang pernah saya tahu, ya. Mungkin mohon maaf apabila dalam pemaparannya nanti ada yang masih salah atau ada yang masih kurang berkenan. Silahkan, saya terbuka untuk menerima setiap koreksi, karena sejatinya gitu ya, kita tidak mampu melihat kekurangan dari diri kita, namun kita bisa mengetahui kekurangan dari koreksi orang lain yang bersama kita, gitu ya. Hari ini baik, saya coba perkenalkan dulu. Saya Siti Soraya, merupakan salah satu guru di SDIT Al-Husna. Kebetulan saya juga mengelola sebuah rumah Quran, ya. Jadi hari ini apa yang saya sampaikan mungkin apa yang pernah saya praktekkan di rumah Quran, ya. Baik, kita mulai ya. Saya akan coba share PowerPoint-nya. Mangga silahkan disimak. Saya akan mencoba menyampaikan tentang ragam metode mudah menghafal Al-Quran. Mohon maaf, ini di sini sepertinya mendung ya, jaringan kurang bersahabat. Tadi bagus, ini belum keluar Nah, ini mudah-mudahan.
Sudah belum ya, sebentar. Jadi mungkin sebagai pengantar, ini metode-metode dalam menghafal Al-Qur'an itu sangat dibutuhkan bagi para penghafal Al-Qur'an, karena biasanya tanpa metode yang tepat akan kesulitan mendapatkan bagaimana cara mendapatkan hafalan yang kuat gitu ya. Dan kadang ada metode, ada perbandingan metode, ada metode yang cocok bagi kita, namun ada juga metode yang kurang cocok. Mohon maaf, ini masih loading, saya coba share ulang. Ya. Nah, ini sudah ya, insyaallah. Hanya mungkin di sini sebuah penekanan ya, bahwa apapun, nah ini ya, bismillahirrahmanirrahim, sudah terlihat ya. Nah, oke, saya mulai ya. Ragam metode mudah hafal Quran. Di sini saya hanya sharing. Sebenarnya kalau untuk metode itu bisa ribuan, bahkan ratusan bahkan ribuan di dunia ya. Hanya ini yang pernah saya pelajari dan pernah saya praktekkan bersama anak-anak murid, bersama anak-anak santri yang berada di rumah Quran. Oke. Di sini dimulai dari sebuah ayat dalam surat Al-Qamar ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran gitu ya. Ini artinya tidak ada yang sulit dalam menghafal Al-Qur'an gitu ya. Allah memudahkan. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, penguatan dari mudahnya Allah memberikan Al-Qur'an itu untuk dihafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Sebutan Al-Hafiz atau orang yang menghafal Al-Qur'an itu memiliki artian dalam bahasa Arab sebagai penjaga Al-Qur'an ya. Artinya pertama Allah mudahkan, lalu kedua Allah jaga kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau menghafal gitu ya, kepada para hafiz dan hafizoh gitu ya, Quran. Oke. Ini sebagai pembuka. Lalu mengapa kita harus menghafal Al-Qur'an tersebut gitu ya? Jadi Al-Qur'an harus dihafal karena di dalam Al-Qur'an itu terdapat ayat-ayat Allah ya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 49, ayat-ayat Allah terdapat dalam dada para penghafal Al-Qur'an. Masya Allah, Allah berikan Al-Qur'an itu kepada kepada dada para penghafal Al-Qur'an. Artinya hanya orang-orang yang terpilih, hanya orang-orang yang mau bersungguh-sungguh gitu, Allah akan berikan. Lalu kenapa kita harus menghafal Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an adalah pedoman hidup dan sumber dari segala sumber hukum ya. Kita mentaati aturan yang berlaku di lingkungan setempat. Misal sekarang di negara, di lingkungan RT, di lingkungan kabupaten. Namun itu semua harus berada dalam koridor apa yang sudah disyariatkan dalam Al-Qur'an. Artinya apa yang kita patuhi, peraturan yang kita patuhi itu bersumber dari Al-Qur'an. Dari mana kita bisa tahu? Dari kita mentadaburi Al-Qur'an, salah satunya dengan menghafal. Lalu menghafal Al-Qur'an merupakan fardu kifayah. Apa artinya? Wajib. Jika belum ada yang menghafal sama sekali, artinya wajib kita menghafal Al-Qur'an. Namun ketika sudah ada yang sudah menghafal, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi tidak ada salahnya kita mencoba untuk selalu menghafal Al-Qur'an. Lalu
tujuan dari kita menghafal Al-Quran adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jaminan garansi kemudahan dari Allah ya. Kalau mau mudah hidup, maka dekat dengan Al-Quran, salah satunya dengan menghafalnya. Masya Allah ya. Oke, selanjutnya mohon maaf sinyal ya. Kenapa ini tidak mau bergerak? Sebentar ya. Nah, selain tadi, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita untuk senantiasa menghafal Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, peliharalah selalu Al-Quran, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh ia lebih cepat daripada unta yang terikat. Artinya apa? Al-Quran itu lebih cepat hilangnya gitu ya daripada unta yang terikat jika kita tidak bersungguh-sungguh menghafalnya. Semoga kita termasuk dalam jajaran para penjaga Al-Quran yang telah Allah pilih ya, amin. Ya, untuk selanjutnya kita lihat bagaimana jaminan kemudahan menghafal Al-Quran itu dengan cara Allah berikan ilham kepada hamba pilihannya untuk mampu menciptakan metode mudah menghafal Al-Quran. Berbahagia ketika kita lihat banyak para ulama, banyak orang-orang soleh yang senantiasa terus-menerus melakukan percobaan penelitian untuk menghasilkan sebuah metode yang itu akan mampu memudahkan bagi para penghafal Al-Quran. Masya Allah, itu pahalanya jika diamalkan luar biasa ya, akan menjadi amal jariah. Dan semoga nanti mungkin di antara kita bisa menciptakan salah satu metode untuk memudahkan setiap penghafal Al-Quran. Karena tadi seperti yang saya bilang, ada kalanya satu metode mudah bagi seseorang tapi sulit bagi yang lain gitu ya. Oke, dilanjut ya. Nah, lalu apakah menghafal itu dengan biasa aja juga bisa atau dengan metode? Nah, mungkin ini kembali kepada sebuah arti, makna dari metode. Metode adalah cara yang tepat dan cepat untuk melakukan sesuatu. Sesuatu di sini yaitu menghafal Al-Quran. Dengan metode semoga ditemukan cara yang tepat, cara yang cepat. Kenapa harus dengan metode? Karena metode merupakan hasil percobaan dan pengujian. Biasanya sesuatu hasil dengan pengujian atau tidak dengan pengujian, dengan evaluasi atau tidak dengan evaluasi, itu hasilnya akan berbeda. Maka di sini kita berharap dengan metode akan menghasilkan hafalan yang lebih lebih cepat, lebih mudah, gitu ya. Ini selanjutnya terevaluasi ya. Biasanya setiap metode itu mempunyai indikator-indikator tercapai atau tidaknya. Terus jika tidak tercapai apa yang harus dilakukan, jika tercapai apa yang harus dilakukan gitu ya. Kita lihat beberapa metode. Nah, di sini saya gambarkan ada 4 ya. Sebenarnya ratusan, ribuan, banyak. Hanya ini yang pernah saya pelajari agar mudah ya. Di sini metode Tikror, Mutkin, yang ini ya Mutkin, At-Taisir, dan metode Ruku Caku. Nah, seperti apa? Coba kita kupas satu persatu. Tapi mohon maaf di sini mungkin tidak kita kupas tuntas, hanya diperkenalkan. Insya Allah nanti dalam pertemuan selanjutnya saya akan mencoba mengupas tuntas semuanya sampai kita praktek. Itu salah satu metode dari 4 metode ini, gitu ya. Oke, ini metode Tikror ya. Ini adalah kalau metode dari 4 metode tadi, 3 metode sudah mempunyai mushaf yang langsung digunakan. Sementara 1 metode lagi boleh menggunakan mushaf yang bebas tapi mempunyai buku petunjuk ya. Jadi biasanya dalam sebuah metode itu pasti ada buku petunjuknya, karena metode itu akan disebarluaskan kepada seluruh penghafal Al-Quran gitu ya.
Ini mungkin bisa dilihat ya, ada blok, kolom penanda, kata kunci, kita kupas setelah ini. Nah, metode tikror disusun oleh Ustadz Hamim Tohari. Tikror itu makna dalam bahasa Arab yaitu pengulangan. Bagaimana tahapannya dalam menghafal menggunakan metode tikror? Menurut Ustadz Hamim Tohari, beliau mengklaim bahwa metode tikror adalah cara mudah menghafal Al-Quran, karena mereka bilang metode tikror yaitu menghafal tanpa menghafal. Loh, kok bisa menghafal tapi tidak menghafal? Ya, karena di sini menghafal dengan cara membaca atau tilawah berulang-ulang. Nah, ini waktunya masih lumayan ya. Tolong diingatkan jika waktu sudah mendekati akhir. Ya, yang pertama di metode tikror, nanti saya kembali ya. Satu hafalan Quran itu terdiri dari 4 blok warna untuk membagi sesi menghafal. Kita lihat di sini ada 4 ya, coba saya lihat. Ini ada blok biru, blok putih, blok biru, blok putih. Ini adalah 4 cara menghafal, 4 blok, dan dihafal setiap blok. Oke, kita kembali. Setiap blok dihafal dengan cara membaca 24 pengulangan. Nah, kita lihat 24-nya di mana? Di sini nih. Ini di atas ini ada 8 kolom. Ke bawah ke samping dan ke bawah tuh ada 3 kolom. Artinya dibaca tilawah satu halaman. Ya. Satu halaman dengan setiap ini diberi checklist sebanyak 24 kali gitu ya. Oke, selanjutnya setiap ayat dibaca sebanyak sejumlah 8 kolom dengan jumlah setiap kolom adalah 5 kali pengulangan. Oke, untuk lebih jelas kita lihat ke sini. Ini mohon maaf kecil ya. Di sini ada ayat. Misalnya ayat 1 sampai 2 karena pendek, kalau ayatnya panjang biasanya 1. Di sini ada tertulis 8 kolom ke samping. Setiap kolom diisi tulis 5. Nah, 1 2 3 4 5. Hanya dibaca ya. Oke, gitu, belum sampai tahap menghafal, hanya dibaca. Lalu ketika sudah 2 sampai 3 ayat itu diberi yang namanya kolom tikror makro. Nah, kita lihat tikror makro di mana? Nah, di sini ini ada ayat 1 2 2 3. Di sini ada yang bawah nggak ada tulisan ayatnya, itu ada TM. Sama 40 kali juga. Artinya tadi baru ayat 1 doang yang dibaca, lalu ayat 2 sampai 3 dibaca. Nah, di tikror makro berarti sekaligus 3 ayat gitu ya. Oke. Nah, itu mulai dihafal. Nah, itu mulai dihafal di 2 sampai 3 ayat. Sebenarnya ketika saya pernah mencoba diuji cobakan kepada anak-anak, akhirnya ketika dengan banyak membaca, coba ditutup Al-Qur'annya, itu dengan sendirinya mereka sudah hafal dari tikror makro atau dari 3 ayat tadi misalnya gitu ya. Nah, setelah 1 halaman mengalami beberapa kali pengulangan, maka penghafal Al-Quran akan hafal ya, melanjutkan ke kolom murojaah. Mohon maaf ya, ini ada gangguan sedikit. Ini murojaah di mana? Di sini. Nah, ini murojaah atau di paling bawah itu ketika semua sudah terisi ya. Artinya tadi ada blok pertama selesai. Lanjut baca hafal blok kedua, dibaca berulang-ulang lalu dihafal. Dibaca terus, terakhir murojaah. Namanya murojaah artinya tidak membaca ya, sudah hafal. Dan biasanya yang sudah kami praktekkan di rumah Quran itu memang di murojaah itu anak-anak sudah lancar, bahkan mereka sudah terbayang ayatnya gitu ya, ayat sekian gitu. Itu untuk tikror ya. Di sini hanya butuh kesungguhan ya, tidak perlu menghafal yang bolak-balik sampai aduh tadi apa ya, lupa lagi. Cukup dengan dibaca berulang gitu ya. Masya Allah kepada Ustadz Hamim Tohari yang sudah menciptakan metode tikror ini ya. Mungkin seperti itu ya untuk metode tikror ini. Nah, ini contoh Qurannya ya, saya sebenarnya punya gitu ya. Nah, di sini cuman kalau saya perlihatkan sepertinya jadi terbalik ya.
Oke, di sini kolom tikror, Quran tikror seperti ini. Dan ini mungkin lebih jelas ya tadi, mohon maaf tadi kurang jelas. Nah, ini ada ayat 52 sampai 53, terus 54 sampai 55, itu dua ayat, lalu di kolom tikror makronya ditandai ya. Itu untuk metode tikror. Selanjutnya kita coba melihat mudah kan yang pertama ini ya, insya Allah kalau dicoba insya Allah itu tidak terlalu sulit ya. Sekarang kita mencoba ke metode kedua, yaitu metode mutkin. Ini adalah contoh Qur'annya ya, dan saya juga punya di sini gitu ya. Ini Qur'annya. Metode mutkin itu apa sih? Nah, ini disusun oleh Ustadz Taufik Fadlan ya, masya Allah beliau masih muda, di bawah masih usianya belum sampai 30 tahun, tapi sudah menciptakan, beliau mempunyai pesantren dan alhamdulillah sudah berhasil mencetak para penghafal Quran yang hafalannya mutkin ya, luar biasa. Target hafalan dari metode mutkin adalah 3 jam hafal 1 halaman. Wah, masya Allah, kalau kita ngapalin 1 halaman setahun beres nggak? Mudah-mudahan enggak ya. Kita juga bisa 3 jam hafal 1 halaman. Nah, kalau 3 jam 1 halaman, kita 3 hari, satu hari 3 jam deh. 3 hari kita udah dapet 3 halaman ya, masya Allah. Kita lihat kembali, coba saya lihat. Nah, ini ya, saya coba lebih jelas. Kalau tadi tikror dibagi dalam 4, ini metode mutkin dibagi dalam 3 ya, 3 blok ya. Sama bloknya biru, putih, biru gitu ya. Oke, kembali ya. Di sini caranya, kalau tadi dibatasi dalam pengulangan jumlah, kalau sekarang pengulangan dalam durasi waktu ya. Jadi 1 jam 1 blok, karena ini tadi ya ada 3 blok, berarti 1 jam 1 blok. Oke, kembali. Setiap blok dibaca, lagi-lagi tidak dihafal ya, karena langsung menghafal itu ternyata sulit. Kita perlu membiasakan otak kita, membiasakan mata kita, membiasakan telinga kita, dan yang lebih penting adalah lisan kita untuk memudahkan hafalan ya. Pertama, dibaca blok selama 30 menit. Blok pertama misalnya. Bagaimana cara membacanya? Membaca dengan cara tadwir, artinya bacaan standar. Tidak cepat, namanya hadar ya. Juga tidak lambat gitu ya. Artinya baca standar aja selama 30 menit. Bisa jadi pencapaian setiap orang berbeda ya. Ada yang standarnya cenderung lebih cepat, ada yang standarnya cenderung lebih lambat. Itu nggak apa-apa. Yang penting dia sudah mencoba selama 30 menit ya. Lalu di sini, nah, perbedaan antara Quran tikror dengan Quran mutkin, jika dalam Quran mutkin itu sudah menggunakan terjemah per kata ya, sehingga diharapkan berdasarkan paparan dari Ustadz Taufik Fadlan bahwa diharapkan bisa dalam 1-2 ayat itu sambil dibaca terjemahnya gitu ya, sehingga ketika mencoba ketika sedang mencoba membaca itu bisa dicoba dengan memahami terjemahnya, sehingga ketika membaca itu seolah-olah kita seperti sedang membaca sebuah cerita gitu ya, terbayang oleh kita. Nah, itu baru dibaca. Lalu setelah dibaca 30 menit itu pernah kami praktekkan di anak-anak maupun di jajaran gurunya di sini di pengajar rumah Quran. Itu ternyata dengan 30 kali pengulangan itu sudah terbayang ya, sudah terbayang bagaimana ternyata 1 blok itu mudah gitu ya. Kita kalau lupa tinggal lihat. Nah, 1 blok tadi 30 menit selanjutnya yaitu dihafal ya. Kalau kita sudah mulai bisa sambil nutup Quran, kalau lupa sambil buka terus. Dan memang kalau kita konsisten 30 menit plus 30 menit 1 blok itu lancar
ya. Jika tajwidnya benar maka lancar dengan tajwidnya gitu ya. Selesai blok kedua selesai blok pertama lanjut blok kedua, ketiga, sehingga dalam satu hari itu 3 jam hafal satu halaman. Setiap satu halaman segera menyetorkan halaman untuk hafalan untuk evaluasi keberhasilan metode. Kita lihat di sini bentuk evaluasinya. Ini dalam satu dalam satu halaman itu ada 3 blok ya. Nah, ini blok pertama. Blok pertama baca ulang maksimal 30 menit checklist kalau sudah. Menghafal 30 menit checklist juga. Nah, lalu setelah setor, sang ustaz atau ustazah atau siapa yang menerima hafalan itu mengevaluasi apakah dia lanjut, checklist lanjut. Dia ulang ya checklist ulang. Atau lanjut dan perbaiki. Artinya dia boleh lanjut besok tapi punya PR. Perbaiki dulu ya yang bagian ini gitu ya. Setelah itu murojaah hafalan setelah setoran ya, dari awal lagi tadi. Ini mah untuk satu halaman ya. Ini untuk satu halaman nanti. Kalau ini sudah maka setelah satu halaman 3 blok dia boleh mengisi ini murojaahnya. Kenapa murojaahnya harus satu halaman? Tidak murojaah per blok. Karena menurut Ustadz Taufik Fadlan khawatir ada yang terputus ya. Mengapa terputus? Khawatir dia sekarang blok 1 nanti nyambungnya ke blok 4 maksudnya blok 3. Jadi terputus blok 2-nya. Nah, agar tidak ada yang terputus maka murojaahnya itu satu halaman penuh gitu ya. Oke, ini sudah 2 metode ya. Dan ternyata modalnya asal mau duduk 30 menit lalu 30 menit lagi duduk menghafal ya, itu sudah dimudahkan dengan banyak tilawah, dengan banyak membaca. Oke. Nah, lanjut ke metode selanjutnya ya. Ini metode dari ustadz yang terkenal ya, siapapun tahu ya kalau saya sebut nama ustadz pembuatnya ya. Siapakah beliau? Ini adalah metode At-Taisir yang disusun, dimotori oleh Ustadz Adi Hidayat ya. Beliau membagi beberapa tahapan dalam menghafal Al-Quran, yaitu yang pertama, saya coba balik lagi ya ke sini. Nah, di sini mushafnya itu sudah mushaf Utsmani, artinya mushaf yang sama disesuaikan dengan cetakan Madinah, cetakan dari Arab, cetakan dari Mekah ya. Itu yang pertama, keunggulannya. Yang kedua, sudah ada terjemahnya. Jadi walaupun tidak per kata ya, tapi di sini terjemah per ayat ya, tapi itu bisa dipahami. Bagaimana caranya? Kita kembali ya. Membaca ayat dan terjemah dengan seksama sehingga memahami ayat sesuai terjemah. Nah, di sini mohon maaf, Ustadz Adi Hidayat tidak membagi blok ya, langsung satu halaman penuh, tidak ada blok-blok gitu ya. Jadi beliau menghafal dengan cara setiap ayat dibaca ya. Ini ayat, jadi satu ayat dibaca lalu difahami artinya. Mulai menghafal ayat, ketika membaca berulang lalu paham terjemah, usahakan membaca pun sesuai hukum tajwid. Kenapa harus sesuai hukum tajwid? Artinya tidak terburu-buru gitu ya. Kenapa harus sesuai hukum tajwid? Karena apa yang kita baca, apa yang kita ulang-ulang itu akan langsung masuk ke memori. Sehingga jika sesuai hukum tajwid, maka memori kita akan mengatakan bahwa ini cara yang benar gitu ya. Misal ketika surat An-Nasr deh ya, mungkin ada orang yang asal dibaca dulu idza jaa nasrullah gitu. Nah, itu kan berarti salah. Tapi ketika sudah membaca sesuai hukum tajwid, maka yang terekam di memori idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, gitu ya. Baca seperti itu akan masuk ke memori, diulang seperti itu ya. Sesudah tadi ya dibaca ayatnya, dipahami terjemahnya, mulai menghafal ayat dengan patokan pada potongan awal ayat yang diletakkan di kanan atau kiri mushaf. Oke, kita kembali. Apa itu? Nah, di sini ini mohon maaf tertutup ya. Di kiri aja kita lihat yang di kanan ya. Ini ada potongan-potongan ayat.
Nah, ini misalnya ayat berapa ini? Aduh, mohon, ayat 5 ya. Ayat 5 potongan ayat awal ayatnya apa? Ayat 6 ayat awalnya itu apa potongannya? Ayat ke-7 apa? Itu sambil dilihat, sambil dihafalkan ya. Jadi kalau lupa tinggal lihat ke sini, lupa tinggal lihat ke sini gitu ya. Itu dibaca berulang per ayat. Nanti pengulangannya, murojaahnya tetap 1 halaman. Kenapa 1 halaman? Karena namanya halaman itu merupakan gabungan ayat sehingga tidak ada ayat yang terputus, yang menghindari pabaliwut atau bolak-balik ayat gitu ya. Oke, kembali ke yang tadi. Ini juga bagaimana Ustadz Adi Hidayat mencoba memudahkan bagi para penghafal Al-Quran ya, sudah membuat metode sedemikian baik gitu ya. Lalu terakhir diuji hafalan dengan murojaah melalui kolom murojaah yang ada di kanan dan kiri mushaf At-Taisir. Oke, kita lihat. Mohon maaf. Nah, di sini di bawah itu ada kolom murojaah. Murojaahnya itu disetorkan kepada ustadz atau ustadzah yang akan menerima setoran gitu ya. Dan memang namanya murojaah tadi diharapkan sampai 1 halaman penuh gitu ya. Ustadz Adi membagi dalam dalam halaman gitu ya, bukan dalam surat. Bisa jadi kalau nanti sudah surat-surat pendek dalam juz 30 atau mungkin bisa dimulai di juz 29, sudah bisa tidak per halaman mungkin ya, bisa per surat. Tapi untuk awal-awal seperti Al-Baqarah, Ali Imran itu semua masih ayat-ayatnya panjang sehingga bisa dibagi per halaman. Oke, kita kembali terakhir. Ingat ya, kalau terbayang Ustadz Adi membacakan ayat, beliau mengatakan posisinya di kanan atas, baris kedua dari atas, atau di mushaf bagian kiri itu baris ketiga dari bawah itu. Kenapa bisa sampai seperti itu? Dan siapa saja yang menghafal menggunakan metode At-Taisir yang memang berguru langsung kepada Ustadz Adi Hidayat maupun jajaran timnya, itu biasanya memang hafalannya kuat seperti Ustadz Adi, karena memang ini kuncinya di sini katanya. Menguji ingatan dengan mengingat nomor ayat. Jadi nomor ayat kalau di sini bukan blok ya. Lalu bisa mengulang dengan cara mengacak nomor ayat yang dihafal. Jadi kuncinya tadi mungkin sambil mengingat-ingat ini ayat awalnya ya. Dihafalkan sampai posisinya. Beliau berpesan, Ustadz Adi Hidayat berpesan, jika kita ingin menghafal Al-Quran, usahakan kita mempunyai 1 Al-Quran yang tidak berganti. Mengapa? Karena otak kita merekam bahwa bentuk tulisan yang berbeda pun ternyata menyulitkan membuat hafalan kita agak-agak terganggu gitu ya. Sementara ketika kita merekam jenis tulisan yang selalu sama, bentuk Quran yang selalu sama, nah itu akan memudahkan ingatan kita merekam hal-hal baru, ayat-ayat baru tanpa kesulitan yang besar gitu ya. Masya Allah, ini udah 3 metode. Semoga bisa menginspirasi untuk memilih mana metode terbaik yang bisa kita coba ya. Lanjut kita ke metode terakhir ya. Waktunya masih ada ya. Oke. Ini bisa dibilang metode terbaru yang baru diuji cobakan kepada Rumah Quran dan beberapa lembaga yang pernah bekerja sama dengan Rumah Quran Cahayaku atau Cahaya Quran yang ada di Perum Mekarsari. Oke, kita lihat di sini. Nah, metode Ruku Caku adalah metode yang masih dalam proses penyempurnaan oleh Ustadz Yadi Supriyadi sebagai pendiri Rumah Quran ya. Di sini, nah kita lihat kalau dalam 3 metode sebelumnya ada mushaf yang digunakan ya. Jadi ada mushaf At-Taisir, ada mushaf Mutkin, ada mushaf Tikror. Kalau di Ruku Cahayaku tidak menggunakan mushaf, tidak mencetak mushaf ya, hanya mencetak buku petunjuk seperti ini ya. Jadi terpisah. Mushafnya seperti apa? Boleh memilih mushaf yang
dipunyai oleh masing-masing para penghafal Al-Quran ya. Baik itu mushaf Utsmani maupun mushaf cetakan Indonesia yang memang sudah mengikuti Rasm Utsmani, artinya tulisannya sudah sesuai dengan standar yang digunakan di Madinah ya. Metode yang digunakan yaitu pertama, metode menghafal per 5 ayat, ayat 1 sampai 5 misalnya dalam setiap surat tuh per ayat. Jadi di sini bukan per halaman tapi per surat. Setiap surat diambil 5 ayat pertama dulu, nanti 5 ayat kedua, 5 ayat ketiga sampai terakhir. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mengajarkan Al-Quran kepada sahabat itu 5 ayat hingga 10 ayat. Artinya Rasulullah memang mengajarkan minimal mungkin ya 5 ayat, maksimal 10 ayat. Nah itu yang akhirnya menginspirasi dari Ustadz Yadi untuk mencoba menyempurnakan metode ruku caku. Nah caranya dari 5 ayat tadi, metode yang digunakan yang pertama adalah talaki ya. Saya lupa tidak mengutip hadisnya di sini bahwa cara mengajarkan Al-Quran yang paling tepat, saya lupa redaksinya, mohon maaf jika salah, tapi intinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan jika mengajarkan Al-Quran adalah dengan cara talaki. Apa itu talaki? Talaki sebagaimana malaikat Jibril memberikan hafalan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memperdengarkan lalu mengikuti. Kenapa harus talaki? Berdasarkan yang sudah ditelaah oleh Ustadz Yadi, talaki itu akan membuat hafalan anak benar sesuai dengan tajwidnya gitu ya. Setelah menggunakan audio mendengarkan talaki gitu ya, lalu dilanjut dengan visual membaca. Lagi-lagi belum sampai menghafal. Semua metode yang saya coba kupas di sini tidak ada yang diawali dengan langsung menghafal, tidak, tapi semua dengan membaca. Lalu pengulangan dan penguatan dengan pertanyaan acak dengan tahapan yang jelas. Ya, di sini akan coba dikupas tahapan-tahapannya. Ya, yang pertama tahap setoran. Ya, sudah pasti karena memang per 5 ayat, berarti setornya juga 5 ayat. Ya, anak ditalaki ayat 1 sampai 5. Lalu peserta mengikuti sebanyak 5 kali bacaan. Jadi talaki guru ikuti sampai 5 kali pengulangan. Lalu setorkan ayat yang baru saja dihafal itu dengan cara dibaca. Oh ini maaf ya, maksudnya dibaca dulu, nanti setelah dibaca disetorkan bacaannya betul atau belum cara membacanya. Itu lalu mulai ayat pertama ya. Dari ayat pertama dibaca 5 kali. Dan itu setelah diulang-ulang tadi, biasanya ayat pertama itu sudah lumayan ya, sudah lumayan nyantol gitulah. Lalu yang kedua sama ayat kedua sampai ayat kelima mentalaki, mengulang, menyetor ya. Itu tahapannya, talaki ulang setor sampai 5 ayat. Tapi talaki ayat kedua itu sudah masuk ayat 1 dan 2. Talaki ayat ketiga disetor 1, 2, 3. Talaki ayat keempat setornya 1, 2, 3, 4. Talaki ayat kelima setornya 1 sampai 5. Nah, setelah disetor ternyata ada metode lagi yang membuat hafalan anak semakin kuat, yaitu maju dan mundur. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1 begitu ya. Jadi seperti itu. Lalu terakhir ketika penyotoran, ini untuk tahap setoran dulu ya. Jadi untuk tahap duduknya ditanya secara acak. Misal dari 1 sampai 5, coba sebutkan ayat 2, coba sebutkan ayat 3, coba sebutkan ayat 1 misalnya ya. Seperti itu. Oke. Agak panjang. Tadi tahapannya untuk 5 ayat. Lalu mulai murojaah. Udah hafal kan? Tadi 5 ayat ceritanya nih udah hafal seorang anak ya. Lalu mulai murojaah 5 ayat yang dihafal, maju mundur murojaahnya. Jadi ayat 1 sampai 5, 5 sampai 1, ayat 1 sampai 5, 5 sampai 1 itu sebanyak berapa kali? 5 kali. Beri pertanyaan.
Lalu murojaah maju ini mohon maaf ya. Coba saya lihat dulu. Nah, di sini. Oke. Ini caranya. Nah, ini 1 sampai 5 tadi berarti menyetor. Nah, ini untuk pengulangan 10 kalinya itu hafalan murojaah. Jadi dari 6 sampai 15 itu sudah murojaah. Dan terakhir 16, 17, 18, 19, 20 itu untuk tahap pengujian. Oke, kita lihat di sini. Tadi murojaahnya. Murojaah maju sebanyak 10 kali per 5 ayat, kemudian diberi pertanyaan acak dan itu dicatat di kotak yang disediakan, ya. Balik lagi, saya coba perlihatkan kotaknya. Ya. Oke. Nah, di sini ini ada tanda T, A dan M. T itu berarti masih terbata-bata, artinya harus diulang. A, ahsan, masih ada kesalahan, udah benar tapi masih ada kesalahan ya, masih harus dibantu. Dan terakhir M, mumtaz, artinya sudah luar biasa benar bacaannya, hafalannya. Oke, balik lagi ya. Kita lihat di sini. Kalau dihafalnya sendiri, yang dirasakan anak-anak memang berat. Tapi ketika murojaah bareng-bareng itu justru mereka semangat, ya. Luar biasa. Saya di sini melihat semangat anak-anak, bahkan ketika mereka sudah hafal, "Bapak, aku mau tambah 5 ayat lagi. Ayo kita bareng-bareng ngafal lagi," gitu ya. Atau ibu gitu, karena kami memanggilnya bapak ibu ya kalau di sini di rumah Quran. Itu mereka semangat untuk menambah kembali hafalan. Dan ketika kita coba mengulang, karena 5 ayat maju mundur dalam satu surat acak secara penuh. Misal An-Naba ada 40 ayat, anak ditanya ayat 3, ayat 5, ayat 10 itu Masya Allah ya, sudah bisa menjawab dengan baik. Masih ada terakhir setelah murojaah tadi ada murojaah satu surat. Nah, ini yang satu surat penuh sebanyak 5 kali yang dibaca maju, kemudian diberi pertanyaan acak. Ini diisi di mana? Balik lagi, mohon maaf. Nah, ini diisi di kolom terakhir. Murojaah itu 16, 17, 18, 19, 20. Setiap kolom berisi 5 ayat. Nah, oke, sampai di sini dipahami ya. Ternyata setoran sudah, murojaah sudah. Murojaah satu surat pun sudah, untuk menghindari tadi ya tertukar-tukar ayat. Kita terakhir pada tahap pengujian ya. Mohon maaf ini. Nah, ada yang terputus. Oh, ini nih. Tahap 4 yaitu ujian satu surat. Bagaimana ujiannya? Si anak ketika mau diuji surat yang dimaksud itu membacakan satu surat penuh sebanyak 1 kali yang dibaca maju. Dan diberi 5 pertanyaan secara acak, namun sudah tidak berdasarkan kotak karena kotak tadi sudah penuh terisi. Ada kolom ujian sendiri ya, terpisah. Nah, mohon maaf tidak sempat difotokan. Ada kolom ujian tersendiri. Nah, ini memang mungkin kalau dihafal sama kita, kalau diingat-ingat metodenya kok ribet banget, tapi ketika dipraktekkan enggak. Justru itu anak-anak suka gitu ya. Bahkan mereka bisa dibilang berlomba. Aku belum penuh nih kotaknya, ayo jadi berlomba siapa yang penuh duluan kotaknya untuk segera ujian satu surat penuh. Kalau sudah ujian ketika sudah satu surat nanti 1 juz ada ujiannya. Ujian per setengah juz dulu, nanti baru ujian 1 juz mendapatkan sertifikat gitu ya. Nah, ini, dan sekarang saya coba melihat dari berbagai metode. Insya Allah metodenya memudahkan ya. Tidak ada satupun dari metode yang saya kupas ini memerintahkan untuk menghafal. Semuanya diawali dengan membaca. Karena dengan membaca, mengulang-ulang tilawah dengan pengulangan yang banyak, itu memudahkan lisan kita untuk menghafal ya. Imam Bukhari mengatakan bahwa saya tidak menemukan cara menghafal yang lebih efektif selain dengan cara terus-menerus melihat tulisan dan mengulang-ulang perkataan, karena itu sejatinya hafalan. Jadi sama ya dari metode beberapa itu, dan hampir
ketika saya mencoba melihat searching metode-metode lain walaupun belum pernah dipraktekkan tapi setidaknya punya kesamaan ya, rata-rata mempunyai metode mengulang-ulang membaca tilawah dulu. Jadi secara visual terbayang, oh ayatnya kesini gitu ya. Oke, pertama kesamaannya mempunyai metode sama-sama dibaca. Kedua, butuh kesabaran dan kesungguhan. Oh iya, sedikit lagi ya Bu. Mohon maaf, ada 3 slide lagi sebentar. Oke. Iya. Oke, siap. Membutuhkan kesabaran dan kesungguhan. Kebayangkan 24 kali membaca, harus sabar. Atau 30 menit membaca, itu harus sabar. 5 kali dibolak-balik harus membutuhkan kesabaran gitu ya. Dan tanpa kesabaran dan kesungguhan mustahil hafalan itu menjadi mudah gitu ya. Padahal Allah jamin kemudahan akan Allah berikan kepada siapa yang mau sungguh-sungguh berusaha. Masya Allah ya. Dan ketiga adalah keyakinan yang kuat bahwa kita bisa. Jangan berpikir bahwa aku mah udah tua, aku mah emang IQ-nya juga rendah, nggak bisa ngapa. Nggak ada gitu ya. Semuanya harus yakin bahwa Allah sudah turunkan Al-Quran untuk bisa dihafal oleh semua orang, semua kalangan dalam kondisi apapun gitu ya. Dibutuhkan keyakinan yang kuat bahwa Allah akan memudahkan hafalan bagi yang mau menghafal ya. Nah, di sini saya mencoba memotivasi, yuk kita coba semangat menghafal tanpa batas usia, tanpa alasan ya, karena orang bijak mengatakan ada 1001 alasan jika kita tidak mau, tapi ada 1001 jalan jika kita mau ya. Dan menghafal tanpa menunggu nanti, artinya tidak ditunda-tunda. Nah, kata Agim ya, mengatakan bahwa kalau kita mau melakukan kebaikan maka mulai dengan 3M. Apa itu 3M? Mulai dari diri sendiri, mulai dari, nggak usah nunggu orang lah ya, diri kita aja. Mulai dari hal yang kecil. Dan kapan? Mulai dari sekarang ya. Masya Allah Agim ini ya. Oke, mungkin seperti itu paparan sedikit dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang ya. Apabila ada yang kurang itu semua datangnya dari diri saya pribadi, ada yang salah itu dari diri saya pribadi, dan apabila ada yang benar itu adalah datang dari Allah. Semoga kita tidak ragu akan kebenaran yang sampai kepada kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Suraya yang sudah mengajarkan materinya mengenai ragam metode mudah hafal Al-Quran. Tadi yang saya tulis di sini ada 4 metode ya yang sering digunakan, yaitu metode tikar, kemudian mutkin, ataisir, atau caku, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua apabila ingin menghafal Al-Quran dengan tekad yang Allah akan selalu memudahkan bagi orang yang memiliki tekad yang ingin menghafal Al-Quran ya. Tidak hanya menghafal saja, tetapi kita pun mentadaburi isi kandungan Al-Quran itu sendiri ya. Seperti itu. Baik, apabila ada pertanyaan mengenai materi ini, Bapak Ibu silakan bisa langsung atau di chat boleh. Ini sharing saja ya. Jika saya tidak mampu menjawab, nanti boleh yang lain menambahkan, karena bisa jadi mungkin ada ilmu yang saya belum sampai gitu ya. Mangga Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ya. Oh iya. Ini kan kadang perlu waktu khusus ya untuk menghafal Al-Quran ini. Kira-kira waktu yang terbaik untuk menghafal dan mengerjakannya kapan? Itu mungkin pertanyaannya. Oke. Iya, saya mencoba menjawab ya.
ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa ba'da subuh itu adalah saat yang tepat untuk kita menghafal Al-Quran. Mengapa harus ba'da subuh? Yang pertama, ba'da subuh itu kita belum disibukkan dengan sesuatu yang sifatnya keduniawian ya gitu ya. Jadi kita masih berada di rumah. Lalu yang kedua, dengan bekal hafalan Al-Quran di waktu subuh itu akan memudahkan urusan kita sampai nanti malam gitu ya, sampai kita menjelang tidur kembali. Dan yang ketiga, Allah menurunkan malaikat rahmat untuk memberikan rahmatnya kepada kepada seluruh hamba-hamba Allah itu di waktu fajar ya, salah satunya adalah waktu subuh, atau mungkin bisa bukan subuh juga, ba'da kita sholat qiyamul lail gitu ya. Nah itu saat-saat terbaik gitu ya. Tapi ada juga ulama yang mengatakan waktu terbaik adalah ba'da asar, ada ulama yang mengatakan ba'da asar, mungkin dengan anggapan gitu ya, telaah beliau bahwa ba'da asar itu adalah saat yang tepat karena kita sudah lepas dari segala urusan duniawi gitu ya. Seperti itu mungkin terjawab ya. Ya, di sini di chat ada dari Bu Puji ya itu. Ya. Jadi ada yang bertanya di chat. Ya. Katanya bagaimana cara memotivasi agar anak semangat dalam menghafal? Kalau sekarang mau diulang dari awal surat, jadinya ayat lupa katanya. Gimana? Cara memotivasinya? Iya. Anak-anak itu memang bisa dibilang masih mengatakan bahwa Al-Quran itu abstrak buat mereka. Apa sih isi Al-Quran itu gitu, sehingga kita butuh yang pertama memvisualkan kepada anak-anak apa itu Al-Quran, mengapa kita harus menghafal, siapa yang memerintahkan, dan apa keuntungannya gitu ya. Itu pertama ya, memvisualkan dulu bahwa oh ternyata misalnya kalau anak-anak tuh taunya hadiah, oh ternyata adanya hadiah dari Allah. Hadiahnya apa? Taruhlah es krim misalnya, oh nanti dikasih es krim banyak misalnya, tapi bukan di sini, di surga. Itu yang pertama ya, memvisualkan. Lalu yang kedua, mau tidak mau anak-anak itu butuh teman ya. Kenapa? Karena teman yang sama-sama memotivasi, artinya harus ada teman yang sama-sama punya motivasi berarti ya. Teman yang baik, teman yang memotivasi jadi ketika sama-sama dengan teman itu satu semangat, semua ikut semangat. Tentunya yang memotivasi, misalnya di sini ada ustadz atau ada ustadzah, itu juga harus mempunyai semangat yang sama gitu ya. Jadi butuh teman. Terus yang ketiga, mereka butuh kenyamanan, artinya difasilitasi. Misal Qurannya udah robek-robek gitu ya, oh diganti yang baru, atau sekarang sudah ada Al-Quran yang bisa pakai pen ya misalnya. Nah itu bisa jadi menjadi perangsang motivasi bagi anak gitu ya. Terus mungkin bisa kita visualkan dengan cara kalau kami di sini di Rumah Quran itu biasanya kita coba putarkan video-video para penghafal Al-Quran ya, bagaimana mereka kalau anak-anak kan sifatnya duniawi ya, jadi lebih ke keberhasilan secara dunia. Tuh lihat, yang hafal Quran tuh ranking 1 misal gitu ya. Yang hafal Quran itu sekarang udah jadi pengusaha kaya misalnya. Ya walaupun itu sebenarnya sifatnya duniawi, tapi bisa jadi itu sebagai salah satu motivasi. Jadi banyak sebenarnya yang bisa memotivasi. Silahkan dipilih mana motivasi-motivasi yang paling sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Jika anak sukanya sesuatu yang sifatnya hadiah, ya berarti berikan justifikasi tentang hadiah-hadiah gitu ya. Jika anak senangnya pada video-video, ya berarti berikan video-video yang memberikan motivasi. Dan satu hal memang selalu hindarkan anak kita, murid kita atau siapapun yang ingin mencoba menghafal dari orang-orang yang apatis terhadap hafalan. Kenapa? Itu mempengaruhi jiwa dan psikologisnya. Misal anak
dia udah semangat menghafal, terus temennya bilang, ih ngapain kamu ngapalin, nggak penting. Nah itu sudah mendaunkan gitu ya. Jadi jauhkan anak dari orang-orang seperti itu, terutama diri kita sendiri jangan sampai mempunyai pandangan seperti itu ya. Mungkin itu Bu, semoga menjawab ya dari Ibu Fuji ya tadi. Nah itu ya, jadi diberikan beberapa motivasi sesuai keinginannya boleh mungkin ya seperti itu Ya, butuh teman khusus menghafal ya. Bapak Ibu ada topik lagi ya, dan ditanyakan lagi. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan serahkan. Tidak ada ya? Saya akan serahkan kepada host kembali ya, kepada Ibu Maria. Mangga Ibu Maria. Alhamdulillah kita selesai untuk sekarang nggak? iya terdengar Bu, terdengar. Selesai. Alhamdulillah ya. Pada siang hari ini bertepatan dengan waktu zuhur, kita sudah menyelesaikan diskusi bagaimana cara menghafal dengan mudah Al-Quran ya. Yang terpenting tadi itu adalah keinginan yang kuat dari kita ya. Metode apapun kalau tidak ada keinginan dari kita, maka tidak akan bisa kita capai. Mungkin itu yang terima kasih kepada partisipan yang sudah mengikuti diskusi ini ya. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mohon maaf dari kami, saya sebagai host ya, membawa host, moderator dan juga presenter kalau ada kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maka silakan kalau yang mau live ya, silakan. Ya, 1 menit lagi. Azan ya. Ada isi presensi yang belum tuh ada di chat ya. Cuma lihat. Iya, tindakannya. Kan. Ya. Bu ya. Kita tutup ya. Roomnya ya. Ya, silakan Bu. Oke, terima kasih.
Ada tadi siapa Pak? Apa sama dia? Dia kenapa terus ke cahayaku? Kata siapa? Gitu, no. Di foto di mana? Itunya apa? Layarnya itu. Oh, di mana? Di status. Status. Oh, ada di grupnya kan memang dibagiin. Grup mana? Grup VCT-nya. Mau kemana Neng? Kemana? Ke aneh. Lah, kan punya jajanan banyak kok jadi ke Neng. Ya mak kudu keluar bro. Yang keluar bro. Ini jajan ya, boleh ke? Deh, ada nggak uangnya? Kan di rumah jajannya cuma satu, ada 1.000 lagi. Ada 1.000 lagi deh di mana? Nanti, lagi puasa. Di situ, di mana sih? Di situ. Lihat. Kan banyak orang.
Abdul kenapa? Mana?
ada